Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Pergi belanja ke toko Bu Dahlia. Ke toko Bu Dahlia membelilah gula. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara yang berbahagia, kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah, syukurilah mari senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang penuh barokah, bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Salawat beserta salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta kita sekalian ila yaumil akhir. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa atau saum. Kemudian pada saat ini kita memasuki bulan Ramadan, maka ketika orang-orang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, kata Rasulullah, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa orang yang bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, baik ketika Rasulullah menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka orang-orang yang dengan sukacita, orang-orang yang bahagia menyambut bulan Ramadan, kata Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadihi ala niran. Barang siapa orang yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Lalu Rasulullah menggambarkan keistimewaan dalam bulan Ramadan. Dalam hadisnya, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatum min khairum min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Pada bulan itu dibuka lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu segala setan. Dan pada bulan itu ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Barang siapa yang dipertemukan dengan kebahagiaan pada malam itu, maka sesungguhnya dia dijauhkan dari kejelekan. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, esensi puasa itu sebenarnya adalah bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Sebagaimana jauh hari diingatkan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyahmi ilal ju' wal atas. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi kriteria orang yang berpuasa. Maka dibagi dalam ketiga kelompok. Kelompok pertama, kata Imam Al-Ghazali, disebut dengan saumul umum atau saumul am, yaitu puasa kebanyakan orang yang hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu kata Imam Al-Ghazali, ada lagi tingkatan yang kedua yang dikatakan saumul khusus, yaitu puasanya orang-orang khusus. Apa maksudnya? Puasa tingkat ini agak lebih tinggi dari tingkat yang pertama, karena selain dia menahan lapar dan dahaga, berhubungan suami istri, anggota tubuh juga ikut berpuasa. Kata Imam Al-Ghazali, ada 8 anggota tubuh yang harus kita jaga. Yang pertama adalah kedua kaki. Ketika orang berpuasa, menjaga kedua kakinya untuk tidak berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat. Selain kedua kaki, kata Imam Al-Ghazali, yang perlu dijaga adalah kedua tangan. Tangan ini supaya dijaga tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan tidak mengambil hak milik orang lain. Yang ketiga yang perlu dijaga, kata Imam Al-Ghazali, ketika orang berpuasa, kedua mata, untuk tidak melihat hal-hal yang tidak bermanfaat atau melihat hal-hal yang menimbulkan birahi, pornografi, dan sebagainya. Selain kedua mata, kata Imam Al-Ghazali, yang perlu dijaga kedua telinga agar tidak mendengarkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengarkan orang-orang berkelahi yang tidak ada manfaatnya. Kemudian setelah kedua telinga, hidung juga perlu dijaga agar tidak kemasukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau tidak menggunakan penciumannya yang dilarang oleh agama. Setelah hidung, maka yang perlu dijaga, kata Imam Al-Ghazali, mulut. Mulut ini kita lihat berapa banyak orang yang sanggup menahan makan dan minum, tapi tidak bisa menjaga mulutnya, tidak sanggup menjaga mulutnya untuk tidak menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, tidak membuat berita-berita hoax atau memfitnah, menggunjing, dan sebagainya. Maka ketika orang puasa, mulut juga perlu dijaga. Selain mulut, kata Imam Al-Ghazali, perut kita ini perlu dijaga dari makanan-makanan yang haram atau dari hal-hal yang subhat yang penuh keraguan-raguan. Lalu yang kedelapan, hal yang perlu dijaga, kata Imam Al-Ghazali, adalah farji, kemaluan ini untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari atau digunakan untuk perzinahan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, maka dapatlah kita kesimpulan, esensi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana juga anggota tubuh kita bisa berpuasa. Dan mudah-mudahan nanti bahwa puasa kita ini bermakna, puasa kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan nanti ketika 1 Syawal finalnya kita, kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, karena penuh keimanan, kemudian karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni seluruh dosanya, sehingga ketika 1 Syawal kita bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Mudah-mudahan puasa kita cukup. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik, dengan sempurna. Dapatlah kita titel yang disebut dengan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jalan-jalan ke rumah Pak Yunan, jangan lupa membawa ikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohonlah saya dimaafkan. Putih berseri, bunga melati putih berseri, melati tumbuh dekatlah perigi. Saya Haji Zahirin mohon undur diri. Semoga ada lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.